Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Baik, kita akan dengar-dengaran firman Tuhan dan kita sebelumnya berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam tidur kami Tuhan, dalam istirahat kami sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini Tuhan dengan penuh pengharapan. Karena kasih karunia-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau memulai hari yang baru ini dengan landasan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dalam hati kami sehingga firman-Mu itu menjadi rema kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kala ajal menjemput. Landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 89 ayat 49. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Selah. Kita baca lagi dari Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada suatu kisah kuno, seorang pemimpin dari dunia Timur Tengah. Suatu hari pemimpin itu menemukan seorang pria berjubah hitam di kemahnya. Siapakah engkau? Tanyanya mendesak. Aku adalah utusan Tuhan. Namaku malaikat maut, jawab pria itu. Mendengar wajah si pemimpin seketika menjadi pucat. Ia mencoba menenangkan dirinya dan bertanya, baiklah, apa yang kau hendaki dariku? Lalu malaikat itu, aku datang untuk mengatakan kepadamu bahwa besok ketika mentari terbit, aku akan datang menjemputmu. Masa hidupmu di bumi ini sudah selesai, kata malaikat maut itu menjelaskan. Kemudian malaikat maut itu menghilang. Si pemimpin itu kini sendiri. Lama ia merenung dan tersadar ketika pelayannya masuk. Kepada pelayan itu ia berkata, sekarang siapkanlah seekor unta terbaik untukku. Besok malaikat maut itu akan menemukan tenda yang kosong, kata si pemimpin itu tersenyum. Ia memuji dirinya sendiri yang dianggapnya bijak. Malam itu si pemimpin menaiki unta dan memacu unta itu berlari dengan kecepatan yang tinggi. Kini si pemimpin telah berada sangat jauh dari kemahnya. Ketika mata mentari tepat di atas kepala, ia merasa haus dan beristirahat di sebuah oasis. Sambil mengelus-ngelus untanya, ia berkata, sahabatku, engkau telah menjalankan tugasmu dengan baik. Tak lama kemudian, ia melihat seseorang berjalan ke arahnya. Setelah dekat barulah ia menyadari bahwa itu adalah malaikat maut yang mengunjunginya tadi malam. Belum lagi ia berbicara, malaikat maut itu berkomentar, aku sungguh heran mengapa perintah yang sudah diberikan malaikat maut itu, aku sungguh heran mengapa perintah yang sudah diberikan kepadaku tadi malam diubah, sehingga aku harus menjemputmu di siang yang terik ini. Tempat ini begitu jauh dari kemahmu yang nyaman. Sekarang ikutlah denganku. Tidak ada seorang pun yang berkuasa menahan angin dan tidak ada seorang pun berkuasa atas hari kematian, kata penulis kitab Pengkhotbah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Siapkah
Sudah siapkah ketika kita ajal itu datang menjemput? Ada begitu banyak orang yang takut pada kematian karena mereka merasa belum menerima kepastian kemana mereka akan pergi setelah kematian. Mereka tidak mengenal pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mereka tidak mengenal pengharapan di dalam Yesus Kristus. Pasti takut menghadapi kematian. Tapi mereka yang hidup dalam Kristus tidak perlu takut. Karena kematian di bumi adalah awal dari sebuah kehidupan di surga. Jaminan untuk hidup di surga setelah mengalami kematian hanya diterima oleh mereka yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Yaitu yang mereka yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus begitu mengasihi kita, karena itu untuk sementara dia pergi guna menyediakan tempat dan permai bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Percayakah Anda? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, aku bersyukur memiliki junjungan sepertimu. Tuhan yang memikirkan rumah bagi masa depanku di kekekalan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna. Amin. Bagi orang yang percaya, kematian di bumi merupakan awal kehidupan yang indah di kekekalan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.